Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Humas, dengan nomor NIM 202105021189. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Keterampilan Berkomunikasi Terhadap Lingkungan Sekitar. Sebelumnya, kita tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling sering dilakukan setiap harinya, entah itu dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, baik itu tua maupun muda. Terlebih lagi di kehidupan yang memasuki abad ke-22 ini menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, bahkan setiap orang. Salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi. Menurut Bergson dan Steiner pada tahun 1964, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hofland, Janes, dan Kelly pada tahun 1953 ikut mendefinisikan komunikasi yaitu suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus atau biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain atau khayal-like. Kajian ilmu komunikasi terdapat 3 jenis paradigma atau sudut pandang seseorang yang berbeda-beda. Ada paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3. Masing-masing paradigma mempunyai syaratnya yang berbeda-beda. Seperti paradigma 1 harus bertujuan, harus sampai atau diterima, harus ada komunikator, harus ada pesan, dan harus ada komunikan, serta pesan tersebut harus sampai kepada komunikan. Jika pesan itu tidak sampai kepada komunikan, tidak bisa dibilang kajian komunikasi paradigma 1. Sedangkan paradigma 2 tidak harus sengaja atau bertujuan, harus sampai atau diterima. Harus ada komunikan. Komunikan sendiri ini bisa pengirim atau penerima pesan, dan harus ada pesan. Maksudnya, pesan itu tidak sengaja diterima oleh komunikan atau sebaliknya. Serta ada paradigma 3. Harus sengaja atau bertujuan, tidak harus sampai atau diterima, harus ada komunikator, harus ada pesan, dan harus ada komunikan. Tetapi pesan yang disampaikan komunikator ini tidak harus sampai kepada komunikan. Yang penting pesan sudah bertujuan kepada target komunikator ini atau komunikan. Manusia secara fitrahnya sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Menurut Harold Dilleswell, seorang peletak dasar ilmu komunikasi, menyebutkan ada 3 fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi, yaitu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dan upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialnya. Sifat manusia untuk menyampaikan keinginan dan mengetahui hasrat orang lain merupakan awal keterampilan manusia berkomunikasi secara otomatis melalui lambang isyarat. Kemudian disusul kemampuan untuk memberi arti setiap lambang-lambang itu dalam bahasa yang verbal. Syarat utama terjadinya sebuah komunikasi adalah adanya interaksi antara para komunikator, yaitu pemberi dan penerima pesan. Selain menggunakan bahasa, gerak, isyarat, dan tanda, komunikasi juga dapat dilakukan dengan media lainnya. Mungkin seperti telepon, WhatsApp online, media-media online semacam itu. Ilmu komunikasi dalam proses pertumbuhannya merupakan studi retorika
dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan pendapat umum atau opini publik. Namun, seiring kemajuan dan perkembangan zaman, ilmu komunikasi yang pada awalnya hanya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan ilmu sosial politik, saat ini tumbuh hampir di seluruh disiplin ilmu, atau dengan kata lain, komunikasi sebagai ilmu yang multidisipliner. Keterampilan berkomunikasi juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi. Komunikasi perlu dikembangkan agar mahasiswa pandai bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, bergaul, dan memahami masalah kehidupan yang ada di masyarakat, dan memahami masalah kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Saat ini, keterampilan berkomunikasi menjadi skill yang sangat penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang. Karena keterampilan berkomunikasi ini menjadi salah satu bekal yang harus dimiliki kita untuk masa depan. Komunikasi diperlukan semua orang, tidak hanya untuk penyampaian dan penerimaan pesan saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar individunya, seperti memberi dan menerima kasih sayang, terus juga keinginan untuk bahagia, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, dan sebagainya. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, keterampilan berkomunikasi termasuk mengekspresikan diri dalam berbagai cara, secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, serta memahami secara lisan maupun tertulis isi dari pernyataan orang lain. Keterampilan berkomunikasi menjadi sangat penting karena setiap orang mempunyai kebutuhan untuk mengeluarkan ide. Membantu dalam proses penyusunan pikiran juga merupakan dasar untuk memecahkan suatu masalah. William Sturge dalam Wood Giuliani yang mengatakan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari seberapa baik komunikasi tersebut berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Afeksi sendiri adalah keinginan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Inklusif yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu di lingkungan sekitar, seperti Karang Taruna. Kemudian ada kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau peristiwa dalam kehidupan. Komunikasi sendiri memiliki 4 fungsi, yaitu memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan identitas, memenuhi kebutuhan sosial, dan memenuhi praktis. Memenuhi kebutuhan fisik seperti menurut Adler dan Rohman pada 2003 yang menjelaskan bahwa orang yang kurang atau bahkan jarang menjalin hubungan dengan individu lain berisiko 3 atau 4 kali mengalami kematian. Sebaliknya, mereka yang sering menjalin hubungan mempunyai peluang hidup 4 kali lebih besar. Dari hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dapat membuat seseorang meningkatkan kualitas fisik seseorang. 2. Memenuhi kebutuhan identitas. Ini kita ibaratkan sebagai KTP. KTP merupakan sebuah kartu yang berisi identitas si pemiliknya, seperti nama, alamat, agama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan sebagainya. Kemudian ada memenuhi kebutuhan sosial.
Komunikasi dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan sosial seperti mengisi waktu luang, kebutuhan disayangi, kebutuhan untuk dilibatkan, kebutuhan untuk memecahkan masalah, kebutuhan untuk rileks, dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri dengan orang lain. Lalu yang keempat ada memenuhi praktis. Menurut uh, Menurut Rudolf P. Verdeber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi sosial, yakni bertujuan untuk kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, ada fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat-saat tertentu. Komunikasi seolah menjadi kunci bagi kita untuk membuka kesempatan dalam hal memenuhi kebutuhan praktis karena kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini juga ada 4, yaitu mengubah sikap, 2 mengubah opini, pendapat atau pandangan seseorang, ketiga ada mengubah perilaku, dan keempat ada mengubah masyarakat. Oke, maksud dari tujuan mengubah sikap ini, komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi seseorang. Setelah seseorang menyampaikan informasi, maka tahap selanjutnya adalah apakah orang yang menerima informasi tersebut terpengaruh atau tidak. Kemudian, apakah informasi yang disampaikan tadi dapat merubah sikap seseorang atau tidak. Maksud dari mengubah opini, pendapat, dan pandangan ini, komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai dengan yang diharapkan komunikannya. Jadi, kita bisa mempengaruhi seseorang dalam yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kita bisa mempengaruhi dia untuk berpendapat yang sama seperti kita, sependapat dengan kita. Sedangkan mengubah perilaku, setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan, atau dengan kata lain, berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi informasi tersebut. Kemudian ada mengubah masyarakat. Perubahan perilaku yang diharapkan lebih kepada individu atau perorangan. Pada poin ini perubahan yang dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal. Oke, kesimpulannya, hasil penelitian dan pembahasan yang barusan kita bahas menunjukkan bahwa komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia, karena berkomunikasi dengan baik akan memberikan pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat. Saran dari saya terhadap permasalahan atau penelitian yang kita bahas tadi, agar kita lebih memperdalam dan menguasai keterampilan berkomunikasi itu dengan cara mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Biasanya banyak tutorial-tutorial di YouTube atau di media sosial, banyak yang memberi tips-tipsnya bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar. Membiasakan diri untuk berani berbicara di depan banyak orang, serta berani mengeluarkan ide-ide dan pendapat diri sendiri. Jangan pernah takut untuk berpendapat, karena kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita sendiri. Kemudian agar kita tidak
tidak gugup atau terbiasa untuk melakukan komunikasi di depan banyak orang atau ketika bertemu dengan orang lain, orang baru, dengan cara melatih diri Anda dengan cara berbicara di depan cermin, melihat dengan melihat mata Anda sendiri agar kita bisa melakukan eye contact ketika berkomunikasi. Karena pada dasarnya berkomunikasi yang baik atau komunikasi yang baik adalah dengan menatap mata lawan bicaranya. Selain itu, hal tersebut dapat mempengaruhi lawan bicara Anda untuk sependapat dengan Anda. Ya, mungkin itu saja dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.